Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Laboratorium IPA Rombel E. Perkenalkan, nama saya Elita Putri Casari dengan nomor NIM akhir 198. Saya Safia Fuaidia Istirausani dengan NIM akhir 203. Saya Salsabila Cahyanida dengan nomor NIM akhir 214. Saya Muhammad Malik Abdurrahman dengan nomor NIM akhir 174. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait alat peraga IPA untuk membantu peserta didik kelas 4 sekolah dasar terkait dengan perubahan wujud benda. Oke baik, jadi tujuan dari alat peraga murah IPA untuk kelas 4 sekolah dasar perubahan wujud benda ini adalah menemukan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan juga menganalisis berbagai wujud benda dalam contoh kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memperagakan alat peraga perubahan wujud benda, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perubahan wujud benda. Jadi, wujud benda itu merupakan proses di mana suatu wujud atau suatu zat itu berubah kepada wujud atau zat lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama ada suhu, tekanan, dan juga pergerakan kawah. Dari wujud benda yang kita ketahui, perubahannya itu ada padat kepada gas atau sebaliknya, gas kepada cair atau sebaliknya, cair kepada padat atau sebaliknya. Berkaitan dengan perubahan wujud benda, kita akan mengetahui 3 wujud benda penting. Yang pertama itu adalah padat, cair, dan juga gas. Dan kita ketahui benda padat itu memiliki volume dan juga bentuk yang tetap. Kemudian untuk wujud benda cair itu memiliki volume yang tetap namun bentuk yang berubah atau bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian wujud benda yang ketiga yaitu gas adalah memiliki bentuk dan juga volume yang tidak tetap. Jadi, wujud gas ini akan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Jadi, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 4 SD, siswa dikenalkan dengan perubahan wujud benda. Nah, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah proses perubahan zat padat ke cair karena kenaikan suhu. Nah, contohnya yaitu es krim yang terkena panas akan berubah menjadi cair. Selanjutnya yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah proses perubahan zat cair ke padat karena penurunan suhu. Contohnya yaitu ketika air dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah proses perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya yaitu air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan dari gas ke cair. Contohnya yaitu uap air yang menempel di daun berubah menjadi titik-titik air. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah proses perubahan zat padat menjadi gas tanpa melewati proses mencair. Contohnya yaitu kapur barus yang semakin lama semakin mengecil karena menguap. Yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan gas ke zat padat. Contohnya yaitu ketika proses pembuatan garam, air laut dibiarkan menguap oleh panas matahari. Ketika airnya habis akan muncul butiran kristal. Jadi dengan alat peraga perubahan wujud benda ini, seluruh proses telah divisualisasikan dalam bentuk gambar, panah arah perubahan, dan label nama yang dapat dipindahkan. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan alat peraga murah ini, mulai dari memotong kardus hingga menempel elemen-elemen pada kardus yang telah dilapisi kertas manila. Baik, setelah kalian melihat foto mengenai langkah kami membuat alat peraga sederhana ini, kita jadi tahu bahwasanya alat peraga ini menggunakan bahan sederhana, yaitu kardus. Nah, kardus ini digunakan sebagai papan utamanya. Tujuan kami menggunakan bahan sederhana adalah menekankan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, di sini saya akan memaparkan apa saja yang ada pada alat peraga. Bisa dilihat yang pertama ada segitiga perubahan wujud benda. Segitiga ini itu menggambarkan proses perubahan wujud benda cair, padat, gas yang terjadi secara bolak-balik. Yang kedua, di sini ada gambar visual benda seperti es yang mencair, es batu, embun api, kapur barus, dan garam mengkristal. Yang ketiga, di sini ada label nama.
label nama ini pada alat peraga ini ada yang tidak tertempel, seperti yang saya sedang pegang ini. Selanjutnya ada barcode yang berada di tengah-tengah dari papan utama ini. Tujuan dari barcode ini dibuat adalah untuk mengonfirmasi jawaban dari peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraganya. Yang pertama, 15 peserta didik diajar untuk maju ke depan dan diberikan gambar benda-benda dengan wujud yang berbeda-beda. Nah, tugas mereka adalah mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan wujudnya masing-masing. Contohnya, benda padat dan ditusukkan di styrofoam yang disediakan. Benda cair dan yang terakhir gas. Kemudian 15 peserta didik tadi bisa dipersilakan untuk duduk, dan untuk peserta didik yang belum maju bisa dipersilakan untuk maju dan menyebutkan jenis perubahan wujud benda sesuai dengan gambar yang disediakan dan sesuai dengan tanah yang ada. Contohnya dari cair padat dan ada gambar es ini berarti membeku. Dengan alat ini, guru dapat melakukan evaluasi sederhana dengan menanyakan beberapa hal seperti apa nama perubahan bentuk dan wujud benda dari padat ke gas, dan apa yang terjadi apabila es diletakkan di sebuah ruang. Simpulannya, alat ini membantu peserta didik untuk memahami konsep abstrak secara konkret. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar kelas rendah. Visualisasi dan interaktivitas membantu anak untuk lebih mempertajam daya ingat dan kemampuan yang mendalam. Nah, setelah peserta didik maju, guru dapat mengkonfirmasi jawaban peserta didik melalui barcode yang ada di sini. Guru dapat memindai jawaban apakah sudah sesuai dengan materi yang dibuat atau belum. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Demikian penjelasan dari kelompok kami.